Taipei 15 Juni 2001. Kota yang biasanya ramai dan gemerlap dengan lampu-lampu neon, malam itu diselimuti suasana yang mencekam bagi keluarga Zhang. Di kantor polisi distrik Da'an, sebuah panggilan telepon memecah kesunyian malam. Di ujung telepon, suara seorang wanita terdengar panik dan putus asa. Ia melaporkan hilangnya saudara perempuannya yang bernama Zhang. Zhang sendiri adalah seorang wanita berusia 40 tahun. Ia dikenal oleh lingkungannya sebagai sosok yang ramah, mandiri, dan selalu berdedikasi terhadap pekerjaannya. Zhang berprofesi sebagai guru les bahasa Inggris dan juga piano. Sejak saat itu, Zhang diketahui sudah tinggal sendirian di rumahnya yang berada di distrik Da'an. Kekhawatiran keluarga Zhang itu nampaknya bukan tanpa alasan. Zhang dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan selalu memberi kabar kepada orang-orang terdekatnya, terutama kepada saudara perempuannya yang memang bisa dibilang sangat dekat dengannya. Menurut sang adik, Zhang sudah tak dapat dihubungi sejak tanggal 14 Juni yang membuat pihak keluarga merasa cemas. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan juga tidak direspon oleh Zhang. Saat hari semakin malam, kecemasan mereka semakin di depan rumah Zhang. Mereka mendapati pemandangan yang menambah kecemasan mereka. Terlihat sepatu Zhang masih tertata rapi di depan pintu rumah tersebut. Sebuah kebiasaan yang selalu dilakukannya setiap kali ia pulang ke rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa ia mungkin tidak pergi kemana-mana. Mereka pun memencet bel rumah tersebut dengan harapan Zhang akan keluar. Namun setelah bel dipencet berkali-kali, Zhang masih tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Memang saat itu semua jendela rumah telah tertutup rapat dan lampu di dalam rumah juga padam. Maka dari itu, keluarga Zhang sudah tak punya pilihan lain. Mereka menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk membantu membuka paksa pintu rumah melalui jendela. Malam itu dengan bantuan petugas pemadam kebakaran, pintu rumah Zhang akhirnya berhasil dibuka paksa. Mereka memasuki rumah dengan perasaan campur aduk antara cemas dan juga takut karena mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka temukan di dalam rumah tersebut. Begitu memasuki rumah Zhang, mereka melihat sebuah pemandangan yang bisa dibilang aneh. Saat itu kondisi dalam rumah Zhang terlihat begitu rapi. Rumah itu nampak begitu bersih, bahkan bisa dibilang terlalu bersih. Seolah-olah ada orang yang sengaja membersihkannya secara profesional. Padahal baik keluarga maupun pacar Zhang memastikan bahwa ia tidak pernah menyewa jasa pembersihan rumah. Kondisi yang terlalu bersih di saat Zhang hilang justru menimbulkan kecurigaan yang mendalam bagi keluarga. Apa mungkin ada seseorang yang sengaja menghilangkan jejak? Tak mau berspekulasi lebih jauh, di saat itulah akhirnya pihak keluarga menghubungi kepolisian. Menerima laporan itu, polisi langsung menuju rumah Zhang. Setelah melihat kondisi TKP yang begitu bersih, kini fokus penyelidikan polisi pun tertuju pada kamar mandi rumah tersebut. Menurut mereka, kalau memang ada orang yang dengan sengaja membersihkan rumah ini, mereka pasti akan menemukan jejak di kamar mandi. Sepintas kamar mandi itu nampak bersih, namun polisi tak akan menyangka dengan apa yang akan mereka temukan. Pertama, mereka mendapati kalau beberapa barang penting hilang, seperti botol sabun mandi yang biasa digunakan oleh Zhang. Kedua, hilangnya handuk yang biasanya tergantung di gantungan, serta tirai kamar mandi yang biasanya digunakan untuk memisahkan area kering dan basah. Hilangnya barang-barang ini mengisyaratkan adanya upaya pembersihan yang intensif dan terencana. Seolah seseorang berusaha keras untuk menghilangkan bukti-bukti yang mungkin tertinggal di sana.
Tak hanya itu, polisi kemudian menemukan sebuah kipas angin listrik kecil yang sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Keberadaan kipas angin di ruangan yang lembab seperti kamar mandi sungguh sangat tidak lazim. Para penyidik menduga alat ini digunakan untuk mempercepat pengeringan, kemungkinan untuk mengeringkan darah atau cairan tubuh lainnya. Dan benar saja, di tepi bak mandi terdapat beberapa bercak berwarna gelap dan tidak beraturan. Polisi kemudian memutuskan untuk melakukan tes guna memastikan bercak tersebut. Mereka mulai menggunakan cairan luminol. Tak disangka, cairan luminol itu langsung membuka tabir misteri yang terjadi kepada Zhang. Polisi melihat kalau bercak tersebut merupakan bercak darah seseorang. Penemuan ini membuat tim forensik dengan peralatan lengkap segera diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan teliti. Untuk diketahui, cairan luminol sendiri bisa bereaksi dengan hemoglobin yang berada di dalam darah, memancarkan cahaya biru yang khas di tempat yang terkena darah, bahkan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Selain itu, digunakan pula cairan kimia lain seperti leukomalacitidin untuk memvisualisasikan dan memperkuat jejak-jejak darah tersebut serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi dan pola noda darah yang ada. Hasil pemeriksaan forensik sungguh mengejutkan dan mengerikan. Mereka menemukan sebanyak 107 noda darah tersebar di berbagai tempat di kamar mandi seperti di wastafel, di dasar toilet, di dinding, dan juga di lantai. Distribusi dan bentuk noda darah itu memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi di ruangan tersebut. Ada noda darah berceceran yang berbentuk kecil dan tersebar, menunjukkan kemungkinan adanya kekerasan fisik yang dilakukan dengan cepat, seperti perkelahian atau pukulan. Ada pula bekas noda darah kategori usapan yang berbentuk seperti kipas di dinding. Hal tersebut mengindikasikan upaya membersihkan darah dengan kain atau handuk. Arah dan bentuk usapan noda darah itu sendiri memberikan informasi penting tentang pergerakan pelaku saat pembersihan. Apakah ia membersihkan dengan tergesa-gesa atau ia membersihkan dengan lebih hati-hati? Dan yang paling mengerikan adalah pihak forensik juga menemukan noda darah yang tergenang di beberapa area, terutama di dekat bak mandi. Hal itu menandakan bahwa tempat di mana darah terkumpul dalam jumlah banyak yang kemungkinan menjadi tempat korban terluka parah. Semua sampel darah yang dikumpulkan dari TKP langsung dikirim ke laboratorium untuk dilakukan uji DNA. Mereka melakukan pencocokan dengan mengambil sampel dari keluarga Zhang. Dan hasilnya, hasil uji DNA itu memastikan bahwa darah tersebut identik dengan DNA milik Zhang. Kamar mandi yang sunyi dan tampak bersih itu kini seakan menjadi saksi bisu kisah kekerasan yang mengerikan. Sebuah siksaan yang mungkin terjadi sebelum Zhang dinyatakan menghilang. Setelah penemuan darah di kamar mandi dan konfirmasi identitasnya sebagai darah Zhang, penyelidikan semakin intensif dan arahnya mulai mengerucut pada satu nama, yaitu seorang pria yang bernama Li. Menurut catatan panggilan dari ponsel milik Zhang, Li adalah orang terakhir yang diketahui menghubungi Zhang sebelum ia menghilang. Polisi pun langsung melakukan pemanggilan kepada Li. Namun entah mengapa, Li selalu menolak panggilan tersebut dengan berbagai alasan. Li juga berbelit-belit. Awalnya, Li sempat berjanji akan datang ke kantor polisi, namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Di hari kedua, ia juga tidak datang dengan alasan ketiduran. Li benar-benar menunjukkan sikap yang mencurigakan. Di saat pihak kepolisian akan melakukan penjemputan paksa kepada Li, mereka dikejutkan dengan Li yang sudah tidak berada di rumahnya. Ternyata
Tepat sehari setelah ia membatalkan panggilan kepolisian, Lee terbang ke Hong Kong dan kemudian ke China. Tindakan melarikan diri ini tentu semakin memperkuat dugaan keterlibatan Lee dalam hilangnya Zhang. Ditambah lagi, menurut informasi dari salah seorang teman Zhang, Lee nampaknya sedang berusaha untuk mendekati Zhang. Namun rupanya Zhang tidak memiliki ketertarikan yang sama terhadap Lee. Menurut kepolisian, itu juga bisa menjadi salah satu motif Lee untuk melakukan kejahatan kepada Zhang. Selain itu, Lee juga diketahui memiliki masalah keuangan yang cukup parah, sampai-sampai ia harus meminjam uang dari mantan istri dan juga saudara perempuannya. Bukti Lee sedang memiliki masalah finansial itu juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Diketahui beberapa cek dan kartu bank milik Zhang ternyata hilang dari rumahnya. Pihak bank memberikan data transaksi yang menunjukkan bahwa Lee telah mencairkan beberapa cek dan menggunakan kartu kredit milik Zhang setelah ia menghilang. Transaksi-transaksi ini dilakukan di beberapa lokasi termasuk di Hong Kong dan China, sama seperti pergerakan Lee setelah hilangnya Zhang. Dari waktu ke waktu, bukti bahwa Lee merupakan pelaku pembunuhan Zhang semakin kuat. Kini polisi hanya perlu tahu di mana Lee berada saat Zhang mulai dilaporkan menghilang. Dari analisis data sinyal ponsel milik Lee diketahui bahwa di tanggal 14 Juni sekitar pukul 11 siang, sinyal ponsel Lee terdeteksi berada di sekitar rumah Zhang. Ini berarti Lee memang benar sedang berada di lokasi kejadian di saat-saat krusial. Setelah beberapa jam, ia terdeteksi pergi ke Yonghe, sebuah distrik di New Taipei City yang berjarak cukup dekat dari Taipei. Namun yang mencurigakan, ia kembali lagi ke rumah Zhang pada sore harinya. Pergerakan bolak-balik ini menimbulkan pertanyaan bagi kepolisian. Apa yang sebenarnya dilakukan di rumah Zhang saat itu? Dini hari tanggal 15 Juni, sekitar pukul 1 pagi, sinyal ponsel Lee kembali terlacak di distrik Jinshan, sebuah daerah pesisir yang berjarak cukup jauh dari Taipei. Lokasi itu dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil. Lokasi ini terpencil dan berbatasan langsung dengan laut. Polisi menduga mengingat lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau, di Jinshan inilah kemungkinan besar mayat Zhang dibuang oleh Lee. Akhirnya polisi melakukan pencarian di area Jinshan. Namun pencarian itu tak menghasilkan apapun. Meski begitu, polisi menemukan sebuah petunjuk penting dari sebuah mobil. Selama polisi melakukan penyelidikan terhadap Lee, mereka yakin kalau Lee tak memiliki kendaraan apapun termasuk mobil. Namun ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, diketahui bahwa ia telah meminjam mobil dari saudara perempuannya beberapa hari sebelum hilangnya Zhang. Mobil saudara Lee adalah sebuah mobil sedan berwarna gelap. Polisi pun segera melacak keberadaan mobil tersebut dan menyitanya untuk pemeriksaan forensik. Ketika polisi memeriksa mobil tersebut, mereka menemukan noda darah di dalam berbagai tempat, mulai dari karpet di dasar mobil, jok kursi, hingga bagasi. Darah tersebut tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi terungkap dengan penggunaan cairan luminol. Jumlah darah yang ditemukan di dalam mobil itu jauh lebih banyak daripada yang ditemukan di kamar mandi rumah Zhang. Hal itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar pembunuhan bisa saja terjadi di dalam mobil. Tes DNA yang dilakukan di laboratorium forensik sekali lagi membuktikan kecurigaan mereka. Darah yang ditemukan di mobil tersebut cocok dengan DNA milik Zhang. Mobil itu kini juga menjadi saksi bisu yang semakin memberatkan Lee. Dengan ditemukannya bukti tak terbantahkan itu, polisi kini bisa melakukan penjemputan paksa kepada Lee.
Setelah melalui proses ekstradisi yang rumit dan memakan waktu, Lee akhirnya berhasil dibawa kembali ke Taiwan untuk dilakukan proses interogasi. Di hadapan para penyidik, Lee masih saja memberikan serangkaian alibi dan keterangan yang saling bertentangan, penuh dengan kebohongan dan tidak konsisten. Awalnya ia menyangkal pernah berada di rumah Zhang pada hari kejadian di tanggal 14 Juni. Ia bersikeras bahwa ia tidak bertemu dengan Zhang pada hari itu. Namun bukti data sel tower membuktikan sebaliknya. Jelas Lee berada di dekat rumah Zhang pada waktu yang krusial. Merasa terdesak oleh bukti-bukti yang memberatkannya, Lee kembali merubah keterangannya. Kali ini ia mengaku pernah ke sana dan melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dengan Zhang. Ia mengklaim bahwa ia meninggalkan rumah Zhang dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu ia menuju Yonghe dan Jinshan untuk mengunjungi teman-temannya. Namun lagi-lagi alibinya tentang mengunjungi teman-temannya di Yonghe dan Jinshan itu juga terbukti bohong. Teman Lee yang berada di dua tempat itu sama-sama menyangkal kedatangan Lee. Praktis kini tidak ada yang membenarkan alibinya. Selain itu, bukti jejak kaki di kamar mandi yang cocok dengan ukuran kaki Lee semakin memperkuat dugaan keterlibatannya. Meskipun tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut, rangkaian bukti yang kuat dan saling terkait seperti noda darah dalam jumlah besar di TKP dan di dalam mobil, data pergerakan ponselnya, dan keterangan palsunya cukup untuk membawa Lee ke dalam persidangan. Para ahli forensik juga memberikan kesaksian yang memberatkan Lee. Setelah melalui persidangan yang panjang, Lee dinyatakan bersalah atas pembunuhan Zhang dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Lee yang merasa tak puas dengan vonis itu langsung mengajukan banding. Ia mengatakan jika polisi dengan sengaja telah menjebak dirinya dalam situasi ini. Namun banding itu malah membuat vonis Lee semakin berat. Dalam persidangan kedua, Lee dijatuhi vonis mati karena tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Lee kemudian kembali mengajukan banding atas vonisnya itu. Dan akhirnya di persidangan terakhir, Lee mendapat vonis yang lebih ringan, yaitu penjara seumur hidup karena dinilai kooperatif. Meski selamat dari hukuman mati, pengadilan tetap memerintahkan Lee untuk membayar ganti rugi sebesar 11 juta dolar Taiwan atau sekitar 5,5 miliar rupiah kepada keluarga Zhang. Sedangkan menurut kepolisian, motif pembunuhan yang dilakukan Lee terhadap Zhang didasari atas uang. Sebelumnya, seperti diketahui, Lee memiliki masalah finansial yang parah hingga ia nekat membunuh dan menguras semua harta milik Zhang. Pada akhirnya, sampai saat ini, jenazah Zhang tetap tidak ditemukan keberadaannya. Besar kemungkinan Zhang telah dimutilasi oleh Lee dan jenazahnya dibuang ke laut.